Halo teman-teman, selamat pagi. Kita kuliah pagi hari ini lagi tentang hmm, hukum alam teman-teman. Dan juga kita akan bahas masalah metodologi ilmu hukum teman-teman semua. Tadi kita sudah diskusi masalah interpretasi hukum dan juga kita diskusi masalah hukum alam. Apa namanya? Eh, Pagi hari ini kita lanjut mendiskusikan masalah tentang yang dinamakan dengan metodologi ilmu hukum di kelas teman-teman hukum pidana. Hari Rabu pada hari ini teman-teman semua. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya, teman-teman bisa sarapan terlebih dahulu, teman-teman bisa 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 sambil nyamil untuk mengikuti kuliah kita. Kita presentasi teman-teman dan nanti kita akan diskusi bersama-sama teman-teman semua ya. Oke, teman-teman, langsung saya mulai aja kah atau nunggu teman-teman yang lain? Mohon maaf ya, saya pakaian santai karena apa namanya dari tadi pagi jam 6 sudah persiapan ngajar di kelas S3. Hari ini lanjut ke teman-teman di HPI. Teman-teman jangan lupa ngisi absensi ya. Ngisi absensi, kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas partisipasi. Tugas partisipasi ya teman-teman ya. Itu pendapat teman-teman, murni pendapat teman-teman semua. Kerjakan sendiri aja. Maksimal 2 lembar. Pak, buat apa-apa? Ya, buat bisa A4, bisa F4. Terserah teman-teman. Bisa A4, bisa F4. Gunakan pendapat teman-teman di tugas partisipasi tadi, tugas partisipatif, dan teman-teman kemudian menjelaskan. Oke, kita mulai teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaikal ali ayyuhal anam. Rabbun karim ba'antadhu khuluqin azim fasya'lana indal karim amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan yang tergabung di IG Live, Hornisa, Wasil Doang, Vidavi, MAZZ, Wijaya Gria, Mina, Nia Badia, Ishrofa underscore Azki, Afida 1206, Bella Sabila, Dewi Mas 19. Saya ucapkan selamat bergabung. Terima kasih sudah datang di IG Live saya pada pagi hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Harinsa dan kawan-kawan Wasil, Vidavi diberi kesehatan dan juga diberikan rezeki yang lancar walaupun masih dalam pandemi COVID-19. Pada pagi hari teman-teman kita bicarakan masalah metodologi ilmu hukum. Metodologi ilmu hukum, kemarin kita bicara mengenai hukum alam. Kemarin kita bicara hukum alam dan kemarin kita bicara mengenai apa teman-teman? Kita bicara mengenai interpretasi hukum dan metode interpretasi hukum. Termasuk kita juga bicara mengenai tentang positivisme hukum teman-teman. Oh ini Wasil doang, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Mas Wasil. Vidavi waalaikumsalam. Ning Vira waalaikumsalam. Makasih Vira. Hornisa amin. Makasih Hornisa 203. Hornisa saya lanjut materi saya dulu ya. Interpretasi hukum. Oke. Saya lanjut materi saya dulu teman-teman ya. Nanti kita setelah itu kita akan diskusi di situ. Kita akan diskusi dengan teman-teman untuk mempresentasikan makalahnya di sini. Mempresentasikan makalahnya. Dalam kita interpretasi hukum atau metodologi ilmu hukum ya. Metodologi ilmu hukum itu teman-teman, ilmu hukum itu ada dua. Ada dua. Metodologi ilmu hukum itu ada dua teman-teman. Karena hukum tadi itu kan hukum itu merupakan produk politik. Hukum itu adalah produk politik yang mana dianggap hukum karena produk politik dianggap teman-teman hukum tadi itu ada yang berdiri sendiri dan ada hukum yang masih memerlukan ilmu-ilmu lain di sini. Karena ilmu itu banyak, tidak cuma ilmu hukum. Ilmu itu banyak teman-teman. Termasuk adanya ilmu hukum. Hukum itu ada karena ada masyarakat. Hukum itu ada karena masyarakat dan kemudian masyarakat di situ kemudian untuk mengatur masyarakat maka perlu hukum. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kita menggunakan hukumnya tadi. Kan hukum itu alat, bagaimana menggunakannya. Kayak teman-teman sebagai sarjana hukum kan sarjana itu alat.
Sarjana teman-teman dapat ijazah itu alat. Tergantung teman-teman menggunakannya seperti apa. Kayak tangan kaki jenengan semua itu alat teman-teman untuk bisa meraih sesuatu. Tujuannya untuk mencapai sesuatu teman-teman. Itu adalah alat teman-teman untuk mencapainya. Hukum merupakan alat yang digunakan untuk bagaimana kita bisa menjalankan hukum tadi, itu yang menjadi penting. Kalaupun kita punya hukum, punya alat, tapi kita nggak tahu cara menggunakannya, itu juga menjadi masalah teman-teman. Maka di dalam ilmu hukum itu, dalam mata kuliah logika dan penerapan hukum, dalam mata kuliah logika dan penerapan hukum teman-teman, kita bicara masalah epistemologi ilmu hukum. Apa itu epistemologi ilmu hukum teman-teman? Yakni dimaknai bagaimana kita memahami dan mengkaji ilmu hukum. Bagaimana metode kita memahami ilmu hukum. Hukum itu ilmu yang bicara masalah peraturan, yang mana peraturan tadi bisa tertulis dan tidak tertulis, karena ada hukum adat juga di situ. Maka bagaimana kita menginterpretasi, bagaimana kita memahami dan mengkaji ilmu hukum itu yang perlu, yang dinamakan adalah perkembangan metodologi ilmu hukum di sini. Epistemologi ilmu hukum itu muncul teman-teman karena kenapa epistemologi ilmu hukum itu muncul? Karena adanya studi hukum kritis atau yang disebut adalah critical legal studies yang berkembang di masyarakat. Critical legal studies yang berkembang di masyarakat, critical legal studies yang berkembang di masyarakat itu teman-teman adalah mereka beranggapan hukum tadi itu terbagi menjadi dua, yakni pertama itu adalah heteronom, yang kedua itu adalah otonom. Heteronom teman-teman, heteronom itu yakni metodologi ilmu hukum yang mengedepankan bahwa hukum itu perlu memerlukan ilmu yang ada di luar hukum. Dalam metodologi ilmu hukum terbagi menjadi dua. Pertama heteronom, yang kedua adalah otonom. Heteronom itu apa teman-teman? Heteronom itu maknanya adalah hukum itu berkembang, masih memerlukan, hukum itu berkembang, masih memerlukan ilmu-ilmu lain yang di luar hukum, seperti ilmu filsafat, ilmu sosiologis, ilmu matematika. Itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan ilmu hukum dalam paham heteronom. Maka penggunaan heteronom itu teman-teman, penggunaan heteronom itu digunakan agar ilmu hukum itu semakin berkembang. Karena orang menganggap hukum pun suatu sains. Hukum itu suatu sains, hukum itu suatu ilmu. Sama kayak kesehatan pun ilmu, pendidikan pun ilmu, ekonomi pun ilmu. Ekonomi pun ilmu. Namun hukum tidak bisa berdiri sendiri karena hukuman berkembang. Hukum itu ada di masyarakat berkembang, maka perkembangan hukum tadi masih memerlukan bagian dari hukum lain. Itu pendapat dari heteronom teman-teman. Karena agar bisa memberikan kan hukum itu bicara masyarakat. Agar masyarakat bisa menjalankan paham heteronom tadi, maka kemudian ilmu hukum masih memerlukan ilmu-ilmu lain yang di luar hukum. Paham heteronom ya. Paham heteronom itu, ilmu hukum masih memerlukan ilmu-ilmu lain yang di luar hukum, teman-teman. Ilmu lain kayak filsafat, sosiologi, karena hidup di masyarakat, dan masyarakat itu berkembang. Kan masyarakat tidak statis. Masyarakat itu berkembang, teman-teman. Masyarakat itu bergerak. Maka kemudian orang-orang melihat, karena masyarakat berkembang, masyarakat bergerak, maka orang melihat bagaimana kita menggunakan analisis filsafat hukum. Bagaimana kita bisa menganalisis filsafat hukum. Mengapa hukum itu ada? Mengapa ada hukum perceraian? Mengapa ada KUHP? Mengapa ada yang dinamakan dengan hukum tentang perjudian dan lain-lain? Mengapa hukum itu ada? Maka kita mengkaji tentang filsafat hukum. Heteronom itu. Bagian dari heteronom itu, hukum tidak bisa berdiri sendiri. Hukum itu masih memerlukan ilmu-ilmu lain. Contoh, metode filsafat hukum, teman-teman. Metode filsafat hukum, sosiologis hukum di sini. Kemudian juga kita bicara tentang sociological jurisprudence. Hukum itu yang berkembang di masyarakat, maka bagaimana hukum tadi bisa dijalankan di masyarakat? Maka teman-teman ada mata kuliah sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu apa? Hukum itu teman-teman, apakah bisa digunakan di masyarakat? Karena kan hukum pendapat heteronom, dalam metodologi hukum yang konsepnya heteronom, hukum itu untuk masyarakat. Maka hukum itu harus sesuai dengan masyarakat seperti itu. Maka tidak serta-merta hukum itu harus di situ harus saklek, enggak.
menganggap hukum itu masyarakat, maka masyarakat wajib diikutkan dalam pembuatan hukum tadi, teman-teman. Itu yang heteronom. Kedua itu yang dinamakan dengan otonom di sini. Otonom, otonom, otonom itu teman-teman, hukum itu yakni berdiri sendiri dengan paham dan lahap positivisme hukum. Hukum yang dilihat adalah undang-undang, peraturan-peraturan terkait, yang mana kemudian hukum itu bisa dijalankan di masyarakat dengan melihat apa pasal-pasal. Maka hukum itu terlepas dari pendapat sosiologis, hukum itu terlepas dari pendapat filsafat, tapi yang digunakan itu apa adalah pasal peraturan perundang-undangan, itu yang wajib dijalankan. Itu paham yang otonom. Karena dianggap ilmu hukum adalah ilmu yang sui generis, teman-teman. Ilmu hukum adalah ilmu yang sui generis, maka pemahamannya hukum yang otonom tadi itu, ilmu hukum itu adalah terlepas dari pendapat sosiologi, filsafat hukum. Itu yang otonom, teman-teman. Indonesia menggunakan dua-duanya. Indonesia menggunakan otonom dan juga Indonesia menggunakan heteronom, teman-teman. Oke, kita diskusi, teman-teman ya. Kita diskusi tentang materi kelompok pertama, teman-teman ya. Kita diskusi dari materi kelompok pertama. Invite ke IG Live saya, nanti teman-teman untuk mempresentasikan makalahnya. Dan WA-nya nanti teman-teman share di WA group ya. Nanti kita bisa lanjut diskusinya via WA group. Ini ada yang saya invite teman-teman ke untuk mempresentasikan makalahnya. Siapa tadi? Ini yang presentasi siapa, teman-teman? Yang presentasi siapa? Alvis ya, Sylvia Yulianti ya, Sylvia yang presentasi. Yang presentasi siapa, teman-teman? Kelompok 1 ya? Nida Norma Utami. Nida, Pak. Nida. Oke. Nida ya presentasi ya. Nida, oke. Itu teman-teman itu seringkali nama asli sama nama IG itu beda gitu loh. Kak tadi itu ada namanya itu Yazir, Mas Yasir namanya. Tapi tulisannya Yazir Maloloh gitu. Yazir Maloloh itu saya nggak tahu. Halo Nida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nida sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Di rumah ini, di rumah. Di rumah, Pak. Oke, Nida. Saya udah baca makalah Nida. Nida presentasi sendiri aja atau sama temannya nanti? Sendiri, Pak. Nanti tanya jawab juga di WA group juga ya. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan presentasi Nida, teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Waktu dan tempat Nida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan memaparkan sedikit tentang hukum alam. Pertama, hukum alam. Hukum alam itu adalah hukum yang abadi dan berlaku di mana-mana di muka bumi ini. Hukum alam itu memberikan dasar etika dan moral bagi berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenar berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan negara, memberikan ide dasar tentang keadilan sebagai tujuan hukum, dasar bagi konstitusi beberapa negara. Para penganut hukum alam memberi arti hukum yang berlaku dengan menghubungkannya kepada metafisika. Sedikit tentang pengertian hukum alam itu, hukum yang sejarahnya. Sejarahnya hukum alam itu ditemukan pada alam di mana di masa itu hukum itu sesuai dan bersinergi dengan alam. Hukum alam itu sendiri sebenarnya bukan merupakan jenis hukum, tetapi itu merupakan penamaan seragam untuk banyak ide yang dikelompokkan dengan satu nama, yaitu menjadi hukum alam. Ada beberapa teori hukum alam. Teori hukum alam itu sendiri dicetuskan oleh Aristoteles, yaitu di mana dikenal membagi sifat hukum alam itu bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat hukum yang dimaksud dengan hukum positif,
yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis tetapi diakui oleh umat manusia. Di situ juga diterangkan beberapa pemikiran dari beberapa tokoh. Mungkin teman-teman sudah membacanya. Hukum alam itu ada kuatnya dan juga ada kelemahannya. Kekuatan hukum alam itu yaitu prinsip utama hukum alam adalah hukum tersebut bersifat universal. Universal tersebut menjadi keturunan hukum alam karena ia menjadi ukuran validitas hukum positif. Hukum alam dapat digunakan sebagai landasan dan melakukan kritik terhadap keputusan dan peraturan-peraturan, dan bahkan dapat mengkritik sebuah hukum. Namun demikian, universalitas tersebut juga menjadi kelemahan dari hukum alam sendiri, karena sifatnya universal, maka perlu untuk dilakukan positifikasi nilai-nilai hukum alam tersebut agar secara konkret dapat diketahui bentuk hukumnya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip dalam hukum alam sendiri bersifat abstrak sehingga perlu adanya peraturan yang lebih konkret. Fungsi hukum alam itu sendiri yaitu menurut Surjono Dirjowiroso dalam Ishak itu hukum alam sebagai sarana koreksi bagi hukum positif. Hukum alam menjadi inti hukum positif seperti hukum internasional. Hukum alam sebagai pembenaran hak asasi manusia. Terus menurut Virginia, yaitu hukum alam itu merupakan instrumen utama saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi satu sistem internasional yang luas. Menjadi senjata yang dipakai oleh kedua pihak, kebebasan hukum internasional ditegakkan atas nama hukum alam. 4. Menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme. Dijadikan senjata para hakim di Amerika pada saat memberikan tafsiran terhadap konstitusi mereka dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk melakukan pembatasan ekonomi. Mungkin cukup sedikit pemaparan dari kelompok ini. Untuk kurang lebihnya bisa lebih dibaca di makalah. Terima kasih Nida jangan keluar dulu ya. Ini teman-teman mungkin ada yang dinanyakan pada kelompok 1, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Teman-teman mungkin mic-nya bisa dipegang aja biar seru lebih jelas, kata Edi Hakim. Oke, suaranya nggak normal Siti. Nida rusak. Tak apa-apa Nida. Nida coba ya. Oke, teman-teman kita di luar materi. Di luar materi, kita fokus pada materi. Ini teman-teman fokus pada materi. Apa teman-teman kan di WA Group oleh Nida sudah di-share masalah hukum alam. Teman-teman ada yang tanyakan dulu nggak pada Nida, teman-teman? Kalau silakan kolom komentar. Kalau teman-teman mungkin menanyakan masalah yang di kuliah, yang apa namanya, yang dipresentasikan oleh Nida Nurma Utami. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Tunggu dulu ya Nida. Tunggu dulu Nida. Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, silakan tulis teman-teman tulis di kolom ya. Hasil doang ada Bapak, silakan Mas Hasil ditulis ya kalau pertanyaan tentang apa namanya, tentang materi yang disampaikan oleh Nida tentang hukum alam teman-teman. Sama teman-teman Nida buat makalahnya. Iya, bareng-bareng semuanya ikut buat ya di situ. Oke. Ini saya cek di makalah Nida, saya baca di makalah Nida ini. Nida sumber referensi dari mana Nida ini? Referensi ada yang dari
Bukan internet tidak. Sesinya tidak mengambil materi. Gimana Pak? Dibuka apa tidak ambil materinya? Ngambil materi. Ada yang dari jurnal sama internet Pak. Bagus tidak ini? Filsafat hukum ya. Oke. Gak apa-apa tidak, karena saya juga konsepnya teman-teman kemarin tidak ada waktu untuk membuat. Teman-teman ambil dari internet tidak ada masalah. Karena masa hari ini tuh merasa apa namanya tidak, kita nggak bisa lepas dari copy paste gitu loh. Copy paste. Yang terpenting ada linknya gitu. Oke, teman-teman ada pertanyaan enggak? Ini tadi wasil buat bapak dan buat tidak tahu. Iya, ditulis wasil. Ini dari Isrofa Azki. Isrofa Azki, mungkin tidak juga. Assalamualaikum, saya mau bertanya contoh pengaplikasian salah satu fungsi hukum alat sebagai sarana koreksi bagi ke hukum positif itu seperti apa nih, Dak? Contoh pengaplikasian salah satu fungsi hukum alat sebagai sarana koreksi bagi hukum positif itu seperti apa? Kata saya kan Isrofa underscore Azki nih, Dak. Aku punya TikTok. Bentar ya. Iya Pak. Bentar. Tidak kalau bisa jawab atau cari jawaban dulu nggak apa-apa tidak. Iya. Bentar Pak. Bentar ya, ini kamu Nida ini sendirian, jangan diserang karena Nida ini sebenarnya bareng-bareng loh. Nanti sambil tajamnya kita di itu aja di WA group nanti teman-teman untuk WA group. Berarti mungkin kalau nanti jawab di WA group aja nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, di WA group nggak apa-apa. Teman-teman ini apa namanya? Saya screenshot dulu ya pertanyaannya ya. Ya mungkin bisa ditampung dulu aja ya Pak. Tampung dulu, pertanyaan tampung dulu ya. Nanti apa namanya? Biar Nida menjawab di mana? Di WA group teman-teman ya. Firdausi, kemudian siapa lagi? Bentar Nida ya. Firdausi, oke, bentar ya. Bentar teman-teman, Nida bentar ya. Ini pertanyaan teman-teman semua yang ada di IG yang tujukan pada Nida kita tampung dulu. Nanti oleh Nida akan dijawab di WA group. Mungkin Nida sebelum WA group mau ada yang pertanyaannya Nida mau jawab dulu mungkin dari Jinani Firdausi. Mungkin ada apa namanya Nida? Mungkin apa ada pertanyaan yang Nida bisa jawab terlebih dahulu mungkin? Pertanyaannya yang udah di atas belum scroll Pak paketannya. Oh gitu. Gitu, Pak. Oke, ya, bentar ya. Tidak ya. Saya screenshot dulu. Oke. Teman-teman itu dulu ya. Ini nanti Nida jawab via WA group ya. Via WA group. Sorry Nida tetap di sini atau mau keluar dulu? Keluar dulu aja ya Pak. Keluar dulu aja ya. Saya menuliskan materi dulu ya. Jawab pertanyaan dari Fasil. Nida, makasih udah presentasi. Nanti kita lanjut di WA group. Ya, Nida, selamat datang. Ayo, Assalamualaikum. Wah, Nida diserang ini teman-teman. Ayo Nida semangat gitu. Oke, saya Mas Fasil doang. Buat Bapak tadi panjenengan jelaskan bahwa hukum itu produk dari politik. Nah, yang saya tanyakan hukum dan politik itu bersinergi ataukah berselingkuhan Bapak? Saya jawab ya.
Sebentar Mas Hasil, punya bukunya Mas Hasil. Mana buku saya? Ada buku Mas Hasil namanya Perselingkuhan Politik dan Hukum. Di lemari satunya kayaknya. Buku saya Mas Hasil di lemari satunya. Ada buku namanya hasil perselingkuhan antara politik dan hukum Mas Hasil. Jadi politik dan hukum itu berselingkuh di situ. Selingkuh itu Mas Hasil singkatan dari selingan indah keluarga utuh. Selingkuh Mas Hasil, selingan indah keluarga utuh Mas Hasil. Selingan indah keluarga utuh. Maka kemudian apa namanya, Bapak panjenengan jelaskan tentang produk politik, ya, undang produk politik. Maka seringkali ada pasal titipan Mas Hasil. Saya hari Jumat, hari Sabtu teman-teman saya ada acara dengan KPK. Pak Budi, kebetulan dia itu juga orang KPK, pegawai KPK. Saya nggak bicara dengan itu ya, nggak bicara dengan pimpinan KPK. Saya bicara dengan pegawai KPK, karena kan hari ini banyak ramai pegawai KPK itu mundur. Kita mau bertanya mengapa kok pegawai KPK itu mundur. Hari Sabtu teman-teman. Kalau teman-teman nggak sibuk, silakan ikut bergabung di materi diskusi kami dengan Pak Budi Santoso di situ. Walaupun ada pendapat teman-teman yang agak miring, saya baca di Facebook ada pendapat yang agak miring terhadap Pak Budi dan lain-lain. Tapi saya nggak mempedulikan karena saya beranggap itu adalah sahabat dan teman. Saya berteman dan bersahabat itu adalah kita saling sharing di situ. Teman-teman kalau ada waktu silakan bergabung. Pertanyaan dari Mas Fasil. Buat Bapak tadi penjenengan menjelaskan bahwa hukum itu produk dari politik. Nah, iya, memang hukum itu produk politik, tapi kemudian karena kemudian bersinergikah atau berselingkuhan seringkali terjadi ada perselingkuhan di situ antara politik dan hukum. Karena memang perselingkuhan terjadi karena antara politik dan hukum itu di dalam pembuatan hukum atau aturan, politik bermain peran di situ. Politik bermain peran di situ dalam bergening, tawar-menawar pasal, jual beli pasal. Nah, konsep jual beli pasal itu teman-teman yang merupakan hal tersebut itu adalah perselingkuhan di sini yang saya maknai. Walaupun tadi kita bicara masalah hukum, teman-teman, adalah tentang hukum yang otonom, hukum yang berdiri sendiri, hukum yang bebas dari pendapat filsafat sosiologis hukum. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau hukum itu selingkuh, bagaimana hukum tadi bisa ditaati di situ? Maka kemudian adanya perselingkuhan hukum dan politik, teman-teman. Konsepnya karena kita adalah orang hukum, itu menjadi ranah domainnya orang politik. Tapi kita orang hukum adalah melihat hukum kita orang hukum, lihat hukum secara positivisme hukum, agar kita bisa menjalankan hukum atau menafsirkan hukum dengan cara yang baik, teman-teman. Kalau kita terlalu masuk ke politik, kita nggak bisa nemu tuh jalannya. Emang politik dan hukum produk politik, tapi kemudian kita beranggapan kan undang-undang produk politik, ngapain saya taati? Enggak, undang-undang tetap ditaati untuk memberikan efek jera, untuk memberikan ketertiban, untuk memberikan keadilan. Hukum alam pun memberikan keadilan. Positif hukum tujuan adalah keadilan. Maka teman-teman, di dalam konsep positivisme hukum, dalam kita memaknai hukum sebagai orang hukum, kita melihatnya adalah otonom hukum itu bisa dijalankan, ilmu hukum bisa dijalankan sesuai prosedur yang ada. Tidak semua hal kita maknai politik. Politik tetap ranah di DPR, maka manakala kemudian DPR sudah mengetok itu menjadi undang-undang, itu harus ditaati. Namun, apabila di undang-undang tadi itu punya masalah atau tidak sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan, itu bisa dilakukan judicial review ataupun kita gunakan legislative review ataupun executive review, teman-teman. Itu bagiannya di situ. Tidak kemudian kita menganggap perselingkuhan hukum itu kemudian kita tidak taati, tetap kita taati. Namun kemudian Mas Fasil yang kita gunakan adalah bagaimana hukum itu bisa berjalan dengan baik manakala itu jadi di undang-undang. Apabila ada kelemahan di undang-undang, ada kelemahan di hukum dengan cara hukum, bukan dengan cara politik, Mas Fasil. Saya rasa seperti itu. Karena kalau kita menganggap semua dengan politik, Mas Fasil, saya merasa itu kurang begitu bagus ya. Karena semua hal harus dinilai dengan politik, Mas Fasil. Oke, pertanyaan selanjutnya yakni dari haters senengane nyerang Anjene gitu, kata Andy Hikam 99. Iya, saya bukan hackers itu, bukan hatersnya Nida itu. Kayaknya itu followersnya Nida atau loversnya Nida itu. J Firdausi, Pak mungkin bisa ganti live-nya gabung sama anggota kelompok lain biar Kak Nida aja yang presentasi dan jawab pertanyaan gitu.
Ada yang mau gabung lagi nggak dari kelompoknya tidak? Ada yang mau gabung lagi nggak dari kelompoknya tidak? Kalau gabung silakan, silakan teman-teman angkat tangan. Sinergi antara hukum dan alam, hukum positif. Jadi Jinani Firdausia S 2012-403 Jinani Firdausia tentang sinergitas antara hukum alam dan hukum positif itu. Hukum alam kan konsepnya kebenaran. Jadi dampak hukum alam itu pertama kebenaran global, kebenaran universal yang ada di masyarakat. Lalu setelah itu kemudian muncul hukum positifis. Karena di hukum alam itu Jinan ada di hukum alam Jinan kan hukum alam dibagi-bagi Jinan. Ada namanya kebenaran universal atau kebenaran yang dianut oleh masyarakat banyak, itu namanya kebenaran universal. Kedua Jinan yakni yang dinamakan dengan etika dan moral. Etika dan moral itu merupakan bagian dari hukum alam yang berkembang di masyarakat. Setelah etika dan moral Jinan, kan etika dan moral semua negara ada. Setelah etika dan moral ada yang dinamakan dengan kemudian itu ajaran hukum agama. Ajaran hukum agama itu merupakan bagian dari hukum alam. Keempat yakni kontrak sosial. Kontrak sosial itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan juga masyarakat, dan itu kemudian menjadi hukum atau aturan. Setelah ada kesepakatan kontrak sosial, yang terakhir itu adalah logika. Maka dari kelima ini kemudian muncul hukum positif. Maka sebenarnya apa itu sinergitasnya pada sebab akibat kausalitas antara hukum alam dengan hukum positif Jinan Firdausia itu adalah sebab akibat kausalitas. Gara-gara ada hukum alam, kemudian muncul hukum positif. Kausalitas, sebab akibat. Sebab akibat Jinan. Tidak, jadi hukum positif itu tidak berdiri sendiri Jinan, tapi hukum positif itu adalah apa namanya teman-teman? Saling terkait. Gara-gara ada hukum alam, muncul hukum positif Jinan. Seperti itu logikanya. Itu Jinan. Mungkin teman-teman VDV, Pak, pada makalah Jinan Firdausia tanya lagi, Pak, pada makalah ada poin mengatakan bahwa hukum alam memberikan dasar etika dan moral bagi berlakunya hukum positif. Bagaimana sinergitas antara keduanya? Nanti ini biar dijawab oleh kelompok satu ya. Kelompok satu nanti di WA group teman-teman, di WA group. Tapi kalau lihat kita ini bahwa hukum alam memberikan dasar etika. Iya, kan hukum alam itu ada dasar, ada etika dan moral. Ada etika dan moral. Etika dan moral itu kan itu Jinan, logika Jinan itu hukum positif, hukum alam itu kan ada bagian etika moral dan kemudian ada kontrak sosial. Etika dan moral yang berkembang dalam hukum alam itu Jinan kemudian dibuatlah dalam aturan yang namanya hukum positif. Kan kontrak sosial adalah kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah. Kesepakatan apa? Yakni membuat peraturan. Nah, peraturan itu apa? Peraturan itu hukum positif. Sebab akibat Jinan. Jadi yang dijelaskan kelompok satu betul, memang tidak berdiri sendiri, tapi sebab akibat Jinan. Nah, Jinan, nyambung nggak dengan logika saya? Jinan Firdausinya nyambung nggak logika saya? Penggunaan teman-teman, penggunaan hukum tadi itu tidak terlepas dari paham hukum alam di situ. Contoh penghalusan satu fungsi hukum alam seperti sarana koreksi bagi hukum positif Isrofa Azki. Jadi biar di Isrofa nanti biar lebih dipertajam jawabannya oleh kelompok satu ya, atau nanti kita diskusi banyak di WA group lagi. Tentang aplikasi fungsi hukum alam, kan fungsi hukum alam tujuannya untuk bisa memberikan keadilan seperti hukum alam keadilan. Kalau positivisme hukum itu kepastian hukum. Kalau kemudian interpretasi hukum itu kita bicara tentang asas kemanfaatan hukum, asas kemanfaatan teman-teman. Maka kemudian fungsi hukum alam sebagai sarana koreksi bagi hukum positif. Sebenarnya hukum positif ya Isrofa Azki itu muncul karena ada hukum alam dan kemudian penggunaannya itu, bentar ya. Dan penggunaan teman-teman dalam hukum alam tadi itu digerakkan agar bisa memberikan namanya keadilan bagi masyarakat. Apakah koreksi? Iya, koreksi itu manakala mungkin hukum positif atau undang-undang tadi itu bertentangan dengan di masyarakat, maka kemudian ada namanya itu revisi. Kan undang-undang itu gak saklek. Undang-undang itu bisa direvisi. Kayak kita undang-undang banyak revisi teman-teman. Revisi diganti. Dan itu normal karena undang-undang produk manusia. Seringkali juga ada revisi teman-teman di situ.
Videvi nanti nggih Bapak Ardi sarang sarang oke alasan jos. Wah, seru Bapak. Oke, Riza Ainur 19. Apakah pengaruh hukum alam pada hukum positif mampu merubah isi hukum? Ya, Riza Ainur 19, Riza Ainur 19, hukum itu kan dibagi dua, Riza. Ada substansi itu material, ada formil. Formil itu proses. Formil itu proses. Kalau kita itu hukum acara. Kalau pertanyaan Riza Ainur 19, apakah pengaruh hukum alam pada hukum positif mampu merubah isi hukum alam? Merubah isi hukum itu bisa, karena konsepnya adalah substansi hukum atau pasal-pasal. Kan kita adalah membuat membuat undang-undang. Itu ada prosesnya, Riza. Membuat undang-undang pertama itu adalah naskah akademik, kemudian rancangan undang-undang, baru kemudian jadi undang-undang. Sebenarnya konsep hukum positif itu yakni ada di naskah akademik. Proses pembuatan dari naskah akademik ke rancangan undang-undang itu proses pembuatannya. Namun apabila kemudian undang-undang tadi itu kan dalam naskah akademik ada namanya landasan filosofis, landasan ekonomis, landasan sosiologis, landasan perbandingan hukum. Itu pembuatan undang-undang seperti itu dalam naskah akademik, Riza. Maka maknanya pengaruh hukum alam itu juga bisa berdampak pada hukum positif, Riza. Apabila dianggap landasan filosofis, landasan ekonomis, atau landasan sosiologis di masyarakat, kan kita hukum alam itu kita bicara masyarakat, teman-teman. Berbeda sama kenyataan di situ. Maka kalau Riza bertanya hukum alam, apakah hukum alam itu bukan hukum rimba ya? Bukan. Tapi hukum alam itu adalah kebenaran masyarakat banyak itu, Riza. Kebenaran masyarakat banyak yang dianut oleh masyarakat, yang tumbuh di masyarakat. Maka pengaruh hukum alam pada hukum positif dapat merubah isi hukum positif di sini atau isi undang-undang, teman-teman. Itu ya Riza Ainun yang bisa saya jelaskan. Febri, Pak, bagaimana perspektif keadilan menurut hukum alam? Jadi, makasih Risma. Jadi perspektif hukum alam keadilannya, keadilan itu perspektifnya itu adil itu kalau dilihat dari hukum positif, Risma, itu adalah menang dan kalah. Dan itu ada bukti di situ. Sedangkan hukum keadilan atau hukum alam melihat keadilan itu adalah masyarakat banyak itu lebih condong kemana? Bagaimana apa yang dikatakan keadilan? Apa yang dikatakan oleh ajaran agama? Apa yang dikatakan oleh logika? Apa yang dikatakan oleh pendapat masyarakat banyak? Itu yang dianut oleh keadilan di situ. Maka konteksnya di situ, walaupun bukti-bukti tidak ada, bukti-bukti itu kurang kuat, tapi kemudian di ajaran agama, kemudian di pendapat masyarakat banyak menganggap orang itu bersalah, maka kemudian konsep keadilan ada di situ. Konsepnya yang dalam kita kayak musyawarah itu. Pendapat masyarakat banyak itu yang dianggap adil di situ, teman-teman. Konsepnya. Karena waktu itu ada namanya ajaran agama yang menganggap paus itu sebagai pimpinan dari Katolik itu sebagai seorang pimpinan agama dan juga seorang perwakilan Tuhan di dunia. Maka dia berperan sebagai yang menghakimi di situ. Tapi konsep keadilan kan lagi karena waktu itu belum adanya pengadilan, Risma, yang digunakan adalah pendapat masyarakat banyak tentang keadilan tadi. Pendapat masyarakat banyak apabila itu adil, dianggap adil, maka itu dianggap adil. Hari ini berubah. Hari ini yang menganggap itu adil bukan masyarakat banyak, tapi adalah hakim. Orang yang mempunyai kapasitas sebagai qadhi, orang yang mempunyai kapasitas sebagai hakim di sini. Pak, pertanyaan Jinan terlewatkan. Yang mana Jinan? Sudah kayak yang tadi? Baik Pak, terima kasih. Jadi apakah hukum alam itu dasar dari segala hukum? Iya. Saya rasa iya, Jinan. Jinan, hukum alam dasar dari segala hukum, Jinan. Kemudian dipecah-pecah. Ada hukum positif, ada hukum adat, itu adalah bagian dari hukum alam. Hukum alam itu dasarnya, Jinan. Karena hukum alam nyampur, ada ajaran agama, ada etika moral kan kita bicara hukum adat. Kita bicara masalah kebenaran di masyarakat umum, kita bicara namanya sosial. Kemudian itu ada nama kontrak sosial. Kontrak sosial Jinan itu adalah merupakan bagian dari hukum positif. Dan kita logika itu merupakan pola berpikir. Maka maknanya Jinan
dasarnya hukum alam, kemudian ada hukum positif, hukum adat, ada hukum Islam. Hukum Islam, hukum Islam sebenarnya kan Kanjeng Nabi dapat, kan kita Islam itu kan Kanjeng Nabi dapat wahyu apabila sudah ada Kanjeng Nabi dapat wahyu kan manakala ada masalah. Maka wahyu itu turun dan itu menjadi hukum kemudian di situ. Termasuk kan bagian dari hukum alam juga teman-teman. Wahyu tadi itu. Edward Johannes, izin bertanya Bapak, bagaimana perspektif tentang keadilan menurut hukum alam dan hukum positif? Ya tadi yang jelaskan Fitria. Hukum alam itu masyarakat banyak. Sedangkan kalau hukum positif, itu yang keadilan itu diambil dari hakim. Diambil dari hakim, orang yang punya kapasitas. Kalau dulu itu tidak melalui hakim, bisa melalui raja, bisa melalui kelompok ketua adat, bisa juga melalui masyarakat banyak seperti itu. Menghakimi hukum alam tadi. Dalam konsep keadilan. Sedangkan hukum positif hari ini, Elfitria, keadilan diambil dari mana? Putusan hakim. Walaupun kita merasa kalah, merasa kita itu sudah benar, tapi hakim merasa kita itu salah, Elfitria, kita akan tetap kalah di situ. Itu sih bedanya. Tapi karena perkembangan di hukum alam tidak ada orang yang punya kapasitas untuk menentukan orang benar dan salah yang dianggap adalah pendapat masyarakat besar, masyarakat banyak. Maka hari ini berproses dengan cara apa, teman-teman? Orang yang di dalam hukum positif itu, karena hukum positif merupakan bagian dari hukum alam, teman-teman, orang yang memiliki kapasitas menjadi kodi, mungkin Fitria bisa menjadi hakim, Anissa, Edward Johannes, ataupun Fahriza Rozikin bisa, Fahriza Rozikin bisa menjadi hakim. Kan orang-orang jadi hakim adalah orang yang memiliki kapasitas, orang yang memiliki kemampuan untuk bisa menjadi penemu hukum atau penafsir hukum di sini. Kalau dulu tidak seperti itu, dalam hukum positif, orang jadi hakim itu sebagai penemu hukum, penafsir hukum, maka disitulah kemudian teman-teman berkembang paham tentang keadilan itu. Walaupun orang menganggap itu salah, mungkin kalah di PN, tapi di pengadilan tinggi negeri kan ada hakim pengadilan tinggi negeri, Elfitria, yang melihat atau meliti kembali putusan hakim di bawahnya. Waktu mungkin kasasi, kan hakim Mahkamah Agung itu akan melihat ulang putusan hakim pengadilan tinggi negeri. Waktu PK peninjauan kembali, hakim dari peninjauan kembali akan melihat putusan dari putusan hakim di Mahkamah Agung atau hakim waktu kasasi, teman-teman. Itu yang menjadi perbedaan, teman-teman, Elfitria. Tadi Bapak sedikit memperkenalkan aliran hukum positif lahir sebagai antitesa hukum alam. Lalu aliran positif apakah perlu memisahkan antara hukum dan moral, Pak? Iya, makasih Fahri Zahrozikin. Jadi setelah hukum alam itu berkembang, kemudian muncul hukum positif. Nah, hukum positif itu kemudian memisahkan ada namanya hukum, ada moral. Ada hukum, ada moral. Memang moral itu seringkali tidak tertulis di aturannya. Tapi moral itu atau etika dan moral itu yang berkembang di masyarakat. Maka konsepnya kita ada namanya etika profesi hukum, Pak Reza Rozikit. Ada etika profesi hukum. Kemudian ada etika kita sebagai orang hukum itu ada etika yang menganggap etika itu adalah proses yang berkembang di masyarakat di situ. Harus kita arti. Apakah aliran positif perlu memisahkan antara hukum dan moral? Sebenarnya konsepnya di hukum positif itu memisahkan hukum dan moral. Tapi sebenarnya dalam perjalanannya Pak Reza Rozikin, Mas Rozikin itu perjalanan hukum tadi tidak terpisah dengan moral. Karena di hukum tadi, di aturan tadi ada moral-moral yang hidup di situ. Kan hukum Mas Rozikin, hukum itu Mas Rozikin. Coba Mas Rozikin bayangkan apakah hukum itu terpisah dengan moral apa tidak? Kayaknya di dalam hukum, di dalam aturan Mas Rozikin itu juga ada moral-moral, ajaran moral-moral yang harus ditaati, diikuti. Contohnya kita dalam kita konsep berbangsa bernegara gitu kan. Setiap orang dilarang melaksanakan perbuatan melawan hukum seperti menguasai barang milik orang lain. Kan itu dilarang, perbuatan melawan hukum perdata di pengadilan negeri. Yang mana di moralnya di dalam pasal tadi itu ada ajaran moral agar kita tidak serta-merta mengambil ataupun menguasai barang yang bukan hak kita. Maka sebenarnya Mas Rozikin di dalam undang-undang, di dalam hukum itu juga mengajarkan tentang moral, walaupun tidak tertulis di situ. Yang ajaran itu hidup di situ, teman-teman. Mas Rozikin. Maka hukum dan moral itu tidak terpisahkan, saling terkait. Tapi moral itu tidak masuk di dalam undang-undang. Moral itu adalah hukum yang dampak adanya pasal tadi itu agar kita menjaga.
Memang di undang-undang di moral itu nggak diajarkan masalah moral, tapi kemudian di undang-undang itu ada eksplisit hal-hal yang kita jalankan. Nah, yang kita jalankan itu Mas Rezikin adalah moral kita agar kita tidak melanggar aturan tadi Mas Rezikin. Nah, dilarang orang untuk mencuri, dilarang orang itu untuk apa namanya menguasai barang milik orang lain kan di undang-undang ajarannya seperti itu, dilarang. Tapi di situ kan dampak dari pasal tadi kan membuat kita kemudian menjaga agar kita tidak gampang menguasai barang milik orang lain Mas Rezikin. Itu maksudnya logika saya seperti itu Mas Rezikin ya. Mas Rezikin punya feedback lain saya tunggu ya. Ridho Ilahi bergabung masih itu Ahmad Fanani dua-dua bergabung. Indah, apa kabar Indah? Itu teman-teman masalah hukum dan moral. Nanti kita akan lebih memperdalam di kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Kembali lagi masalah mata kuliah kita tentang apa namanya metodologi ilmu hukum teman-teman. Metodologi ilmu hukum itu ada dua, ada heteronom dan juga ada otonom. Kalau heteronom dalam metodologi ilmu hukum teman-teman, jadi dalam kita menafsiri, dalam kita menggunakan ilmu hukum tadi, ilmu hukum dibagi menjadi dua, ada heteronom dan juga ada namanya otonom. Kalau kita bicara heteronom, yakni adalah ingin melihat ilmu hukum itu menggunakan disiplin ilmu hukum lain, seperti filsafat hukum, sosiologi hukum, matematika, kimia, fisika itu juga masuk dalam ilmu hukum. Ilmu hukum tidak terpisah atau dengan disiplin ilmu hukum lain. Sedangkan ada namanya hukum otonom. Hukum otonom melihat bahasanya hukum itu adalah berdiri sendiri dan mempunyai disiplin ilmu hukum sendiri. Jadi gini teman-teman. Setiap ilmu mas teman-teman, setiap ilmu itu mempunyai disiplin ilmu masing-masing. Coba teman-teman perhatikan pendapat saya. Setiap ilmu mempunyai disiplin ilmu masing-masing. Kalau teman-teman dalam agama, kalau teman-teman itu di syariat, kan syariat ada syariat, ada tasawuf atau hakikat. Tasawuf kan jalan. Dalam ilmu, kalau teman-teman melihat orang yang thariqat, jangan menggunakan kacamata syariat. Karena baik disiplin ilmu thariqat sama disiplin ilmu syariat berbeda. Disiplin ilmu, kembali lagi disiplin ilmu. Kalau kita gunakan ilmu fikih, ada ilmu fikih, gunakan disiplin ilmu fikih. Jangan disiplin ilmu tasawuf. Kalau kita bicara ilmu tasawuf, jangan gunakan disiplin ilmu fikih, teman-teman. Biar tidak terombang-ambing di situ. Gunakan disiplin ilmu sesuai ilmunya. Dalam disiplin ilmu fisika, mereka punya disiplin ilmu fisika. Maka dalam menafsiri disiplin ilmu fisika tidak bisa kita menyelesaikannya dengan disiplin ilmu hukum. Kalau ada ilmu hukum, kalau ada masalah hukum, gunakanlah penyelesaiannya itu adalah disiplin ilmu hukum. Agar kenapa penyelesaian itu adalah sesuai. Seringkali orang mencampur adukkan disiplin ilmu, teman-teman. Setiap orang seringkali dia mencampur adukkan disiplin ilmu, padahal pemecahannya itu setiap ilmu mempunyai disiplin ilmu masing-masing. Heteronom betul, heteronom dan otonom sama-sama betul. Karena beranggapan ilmu hukum itu tidak berdiri sendiri, butuh ilmu lain. Betul teman, butuh ilmu lain. Otonom pun sama, otonom pun merasa setiap kasus itu harus diselesaikan dengan pendekatan hukum, disiplin ilmu hukum. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Tata cara, pelajaran, ilmu-ilmu, logika-logika yang ada di ilmu. Maka setiap ilmu mempunyai disiplin masing-masing, tata cara masing-masing. Hukum Islam mempunyai disiplin ilmu hukum Islam. Hukum positif mempunyai disiplin ilmu hukum positif. Hukum adat mempunyai disiplin ilmu hukum adat, teman-teman. Setiap ilmunya hukum masing-masing, Mbak Dewi Mafir. Itu yang saya rasakan karena memang kita sebagai orang terdidik harus memilah ini disiplin ilmu apa, ini kemudian kita gunakan cara apa, itu ini harus bijak.
Dalam heteronom, disiplin ilmu hukum yang gunakan heteronom, ilmu hukum memang nggak bisa berdiri sendiri, tetap membutuhkan ilmu yang lain, Mas Roziki. Yang mana untuk biar kenapa agar kita gunakan metodologi ilmu hukum itu bisa bergerak bersama. Kemudian dalam metodologi ilmu hukum yang gunakan otonom tadi, ilmu hukum, disiplin ilmu hukum itu berdiri sendiri, lepas dari pendapat filsafat, sosiologis dan lain-lain. Dan itu sama-sama betul, teman-teman. Tidak ada yang salah. Dan itu diterapkan di Indonesia. Indonesia juga menggunakan hukum positif, menggunakan hukum otonom, yang mana di pengadilan tuh, kalau di pengadilan kita analisis politik tidak ada, murni hukum. Baru pembuatan ilmu hukum banyak masalah politik, sosiologis dan lain-lain, teman-teman. Putusan hakim apa gunakan politik? Tidak. Putusan hakim itu menggunakan apa? Penafsiran hukum, penemuan hukum, teman-teman. Hakim itu. Ini teman-teman punya rezeki sebagai hakim. Maksudnya jadi hakim. Kan kita harus melihat, memilah-milah, teman-teman. Maka kembali lagi, setiap ilmu punya disiplin masing-masing. Kalau hari ini teman-teman tidak ahli dalam bidang itu, please jangan bicara. Akan semakin karut-marut, teman-teman. Kita punya disiplin. Kayak orang itu ahli sepak bola gitu. Kan dia akan bicara, mungkin bicara sepak bola. Kalau orang bicara sepak bola, orang bicara sepak bola, punya disiplin ilmu sepak bola. Kan beda sama orang bukan ahli bola. Dia asal komentar saja, dia asal berpendapat aja. Padahal dia tidak punya keilmuan masalah bola di sini. Itu yang kita orang berilmu, teman-teman. Silakan meletakkan tempat sesuai tempatnya. Setiap ilmu mempunyai disiplin ilmunya, baik ilmu tasawuf, ilmu syariat, ilmu hukum, ilmu matematika, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi. Mereka punya disiplin ilmu masing-masing. Oke, ada pertanyaan dulu, teman-teman. Sorry, saya tadi pagi di WA gitu, Mas. Maka saya kemudian kan disiplin ilmu masing-masing. Teman-teman ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan dulu nggak ini? Ada pertanyaan, Mas? Amun 02, Edi Ikam. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Itu dulu ya. Kita belajar di WA Group ya, teman-teman. Diskusinya kita belajar di WA Group untuk apa namanya? Itu dari saya, hukum otonom dan juga hukum heteronom. Pertama, kesimpulannya adalah hukum heteronom itu dalam metodologi ilmu hukum. Metodologi ilmu hukum ada heteronom dan juga ada otonom. Kalau heteronom masih membutuhkan metodologi ilmu lain seperti fisika, kimia, filsafat, dan juga tentang apa ekonomi, itu juga bagian dari hukum, disiplin ilmu hukum. Sedangkan dalam disiplin hukum yang otonom, teman-teman menganggap kemudian metodologi ilmu hukum itu berkembang sesuai dengan disiplin ilmunya di dalam proses peradilan di sini. Dan itu sama-sama betul, teman-teman. Pelajaran bagi kita adalah mari kita memilah-milah, melihat satu kasus harus kita gunakan hukum apa, disiplin ilmu hukum apa. Karena setiap ilmu mempunyai disiplin ilmu masing-masing. Jangan mencampur adukkan disiplin ilmu, teman-teman. Kalau teman-teman bicara matematika, bicara cinta, jangan gunakan disiplin ilmu hukum. Kalau bicara cinta, gunakan disiplin ilmu perasaan, teman-teman. Karena cinta perlu diungkapkan. Jangan gunakan disiplin ilmu cinta dengan disiplin ilmu hukum. Nggak nyambung. Jangan gunakan disiplin ilmu hukum ekonomi dengan ilmu hukum. Nggak nyambung. Sama halnya, kalau teman-teman menyelesaikan kasus hukum dengan disiplin ilmu politik, nggak nyambung juga. Nggak nyambung, karena ada proses disiplin ilmu. Kemudian teman-teman juga gunakan disiplin hukum, gunakan cara hukum perasaan. Aduh, susah aja menggunakan hukum perasaan. Nggak selesai gitu loh. Apalagi menggunakan apa namanya, hukum ilmu magic, dukun dan lain-lain. Nggak selesai. Gunakan disiplin ilmu. Pelajaran kita pagi hari ini, setiap ilmu punya disiplin ilmu masing-masing. Gunakan sesuai kapasitas, karena setiap orang nggak ahli semuanya. Kak, saya pun nggak akan ahli pidana, saya nggak terlalu ahli pidana dan lain-lain. Setiap orang punya kapasitas masing-masing. Mari kita gunakan kapasitas kita, kemampuan kita agar bermanfaat bagi orang lain, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke WA Group ya. Di WA Group ya, penjelasan sangat mudah diterima. Teman-teman, kalau nggak ada hukum karma, Bapak. Hukum karma itu hukum agama. Saya itu siapa ini? Hukum karma, Bapak Mas Wasil. Saya pernah teman-teman saya Buddha banyak. Teman-teman Buddha saya banyak di Thailand itu. Mereka ada namanya hukum karma. Jadi anggapan hukum karma itu adalah apabila kita berbuat baik, kita akan berbaik pula di situ. Dan di situ ternyata itu betul terjadi. Maka kemudian
kita nggak bisa mencela orang di agama lain, teman-teman, karena itu ternyata itu yang mereka pelajari di situ. Disiplin ilmu perasaan waktu iya, perasaan itu apa ya, kayak gini kemarin itu saya itu ya, saya ada kasus sengketa tanah, orang gunakan hukum perasaan, dia cuma dendam aja, gunakan dukun aja, bukti-bukti yang nggak ada gitu kan, bukti-bukti akta nggak ada. Saya jawab gini, silakan aja gunakan perasaan sampai sampai apa tua pun nggak selesai loh, harus diselesaikan oleh hukum, kok harus gunakan perasaan, dendam apa itu, rasa-rasa itu tanah saya buang gitu. Ngapain nggak selesai gunakan cara hukum rasa, hukum disiplin, ilmu hukum. Sama halnya kalau cinta, kalau orang-orang mungkin Mas Dewi Ma mungkin disukai orang lain, mungkin laki-laki ingin dekati Dewi dan lain-lain, jangan gunakan disiplin ilmu hukum. Kalau perasaan, orang malah lari loh. Kalau kamu nggak suka saya, udah saya tinggal. Enggak gitu. Itu dulu saya sebut seperti itu, kalau nggak suka ya sudah saya tinggal. Enggak gitu. Ternyata mendekati seorang yang kita cintai perlu waktu, perlu proses, perlu pengenalan. Kayak kita marketing itu nggak bisa langsung tembak gitu. Deketi. Dan itu belum hukum perasaan. Setelah itu muncul cinta datang. Maka kemudian setiap ilmu punya disiplin ilmu masing-masing, teman-teman. Tidak bisa kita satu-satukan. Maka kalau perasaan jangan gunakan hukum disiplin ilmu hukum, tidak selesai. Perasaan itu pendekatan, kemudian ya marketing lah. Marketing kita kan menjual dalam perasaan cinta itu kan kita kayak marketing, mendekati mertua, mendekati orang yang kita sukai. Saya rasa kalau kita bicara masalah cinta itu ilmu perasaan itu kan kita harus apa, teman-teman ya, Mas Febri, harus pendekatan, harus harus terus mendekati, mengungkapkan. Kalau nggak gitu nggak selesai. Pengungkapan memang Pak. Oh iya Mas Febri Ahmad, cinta harus diungkapkan. Mas Febri kalau suka sama perempuan jangan diam, akan diambil orang lain. Saya pengalaman saya sendiri Mas Febri. Gara-gara saya suka saya diam, pujaan hati saya Mas Febri diambil teman saya sendiri Mas Febri. Aduh. Ini pengalaman Febri sih. Jika dulu tapi nggak dianggap. Tapi tak dianggap Pak. Astagfirullah, teman-teman, saya guyon lagi. Itu dulu ya. Itu dulu. Ini saya baca pertanyaan dari dari Mas Febri Ahmad. Jika sudah diungkapkan tapi tak dianggap Pak, maka dari daunnya Pak itu. Ya cari lagi lah, kan nggak cuma satu Mas Febri, nggak cuma satu, banyak itu. Tapi memang harus diungkapkan. Laki-laki baik-baik seringkali susah untuk mengungkapkan. Tapi yang laki-laki yang playboy jangan mainkan perasaan perempuan, kasihan. Apa juga nggak bagus lah. Ada hukum karma masalahnya. Teman-teman itu dulu ya, itu dulu. Kita lanjut di WA Group, kalau ada pertanyaan silahkan tulis. Kalau tidak ada saya cukupi dulu ya. Saya cukupi dulu teman-teman ya. Mas sedikit hakim itu perempuan ya Pak, karena perempuan selalu pakai. Iya, betul sekali. Ini pendapat ini ya, pendapat dari Khofifah 20. Maka sedikit hakim itu perempuan ya Pak, karena perempuan selalu pakai perasaan. Betul. Tapi pemimpin juga perempuan penting. Banyak orang usaha online itu perempuan banyak berhasil karena dia gunakan perasaan. WhatsApp, kemudian halo ngapain. Kalau perempuan, di hakim perempuan memang jarang teman-teman, susah. Karena kenapa teman-teman, saat kita gunakan orang itu bersalah, tapi kita kasihan, kan nggak selesai tuh. Nggak selesai, gimana kita kasih hukuman kalau kita masih perasaan kasihan dan lain-lain. Padahal harus adil, harus tegas gitu. Maka kemudian usaha atau kadang-kala dalam bidang hukum kita nggak boleh menggunakan perasaan. Maka hakim, kalau kita sebagai lawyer teman-teman, jangan gunakan perasaan. Tetap sesuai dengan prosedur hukum. Pak Basuki itu orang pembunuh, dia itu orang nakal, nggak wajib untuk dikasih bantuan hukum dan lain-lain. Tetap secara hak hukum, setiap orang punya hak hukum yang sama. Kalau kita gunakan hukum perasaan, kita merasa bersalah dan layak dan lain-lain, maka tidak ada orang hukum. Hakim pun sama, hakim jarang perempuan, banyak laki-laki. Karena laki-laki jarang gunakan perasaan, teman-teman. Laki-laki cuek, ya udah laki-laki cuek, beda sama perempuan. Tapi perempuan gunakan bisnis online sangat baik berhasil teman-teman. Tapi itu adalah plus minus yang harus kita kembangkan. Maka kalau teman-teman ingin jadi hakim, jangan takut untuk teman-teman untuk terus mengambil cita-cita. Jinan Firdausi, saya makasih bagian ginian pada melek Pak. Iya, itu saya cerita Jinan tentang pengalaman cinta saya juga itu. Makasih teman-teman.